Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, 10, LP1. Kami di sini ingin memperkenalkan dan menjelaskan semua rumah adat dari Provinsi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Pulungan. Halo, nama saya Chelsea Eka Meliawati. Nama saya Sekarinika Putri. Nama saya Dwi Mutiara Lestari. Nama saya Intan Sapira. Nama saya Muhammad Raihan. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Selanjutnya adalah rumah adat dari Aceh. Rumah adat dari Aceh adalah rumah adat Krong Bade. Rumah adat Krong Bade bisa disebut juga dengan nama Rumah Aceh. Halo guys, rumah adat Sumatera Utara yaitu Rumah Bulon. Rumah Bulon ini dibangun menggunakan material alam. Yang kedua, rumah adat Sumatera Barat yaitu Rumah Gadang. Rumah Gadang, syarat membangun rumah adat ini adalah rumah harus menghadap utara dengan dinding sisi timur barat dan selatan ditutupi oleh sesak. Jadi, rumah adat Riau itu salah satu jatuh kembar Kepulauan Riau atap 5 sepotong. Halo guys, jadi di sini aku pengen menjelaskan mengenai rumah adat. Yang pertama ada rumah Bubungan 5 adalah rumah adat dari Provinsi Bengkulu. Rumah ini memiliki model seperti rumah panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Rumah ini bukanlah rumah tinggal seperti pada umumnya. Biasanya rumah ini digunakan untuk acara adat masyarakat Bengkulu. Yang kedua ada rumah panggung Kajang Lako adalah nama rumah adat yang berasal dari daerah Jambi. Rumah ini adalah rumah tradisional masyarakat Provinsi Jambi. Yang ketiga ada rumah Nuwo Sesat adalah salah satu rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung. Nuwo Sesat berfungsi sebagai tempat pertemuan adat bagi para purwatin penyimbang pada saat mengadakan papung adat masyarakat. Yang keempat ada Rumah Limas. Rumah adat Sumatera Selatan bernama Rumah Limas yang merupakan rumah panggung untuk tempat tinggal para bangsawan. Rumah Limas berjenjang 5 dengan bermakna limas emas, yaitu keagungan, rukun dan damai, sopan santun, aman dan subur, kemudian makmur dan sejahtera. Pintu gerbang emas harus ada pada setiap rumah emas, yaitu rumah rakit. Rumah rakit dibuat dan menjadi salah satu rumah adat yang sangat unik. Penamaan dari rumah rakit ini juga berasal dari bentuk bangunan yang sangat unik. Lalu rumah adat Banten yaitu Rumah Baduy. Rumah Baduy ini terletak di dalam pegunungan. Dan rumah adat ini juga terbuat dari kayu dan bambu. Terus rumah adat DKI Jakarta yaitu Rumah Kebaya. Rumah adat Jakarta yang terkenal dengan keunikan adalah rumah khas Betawi yang disebut dengan rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah adat Jawa Barat, rumah kasepuhan. Bentuk rumah adatnya melebar. Rumah kasepuhan memiliki bentuk rumah yang melebar ke samping sehingga terlihat seperti panggung. Banyak hiasan juga berupa ukiran di rumah adat ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah rumah adat Joglo. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Rumah adat Joglo berasal dari kata tajuklo. Rumah Panjang atau disebut juga Rumah Radang merupakan nama rumah adat Kalimantan Barat yang berbentuk rumah panggung. Rumah adat ini memiliki panjang hingga 180 meter. Rumah adat Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Rumah adat ini merupakan rumah adat suku Dayak. Adalah rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung dari terdirinya banyak kamar. Rumah Bubungan Tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah bajung, yaitu rumah tradisional suku Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan. Rumah Betang adalah rumah yang panjangnya bisa sampai 30 sampai 150 meter dan rumah ini adalah rumah panggung. Rumah Balai. Dari segi bangunan, rumah balai berbentuk rumah panggung. Seperti biasanya, rumah adat ini dibangun menghadap ke arah utara dan
Pintu utama menghadap ke selatan. Warna emas mendominasi perabotan yang ada di dalam rumah adat ini. Selanjutnya adalah rumah adat dari Gorontalo, yaitu Dolohupa. Rumah adat Dolohupa memiliki bentuk rumah panggung yang menggambarkan bentuk tubuh manusia. Nah, ini dia nih rumah adat yang terakhir, yaitu rumah adat dari Sumatera Barat, yaitu rumah adat Boyang. Nah, rumah adat Boyang ini memiliki keunikan loh, yaitu mempunyai 2 anak tangga bersusun yang memiliki 3 anak tangga. Sulawesi Tengah, Sauraja, Sulawesi Utara, Walewongko, Sulawesi Selatan, Tangkonan, dan Bali, Gapura Candi Bentar. Terima kasih. Rumah Musalaki. Rumah Musalaki adalah rumah daerah NTT. Rumah ini biasanya digunakan untuk acara adat atau rumah dari kepala suku. Selanjutnya adalah rumah adat dari Nusa Tenggara Barat atau rumah loka. Rumah ini adalah rumah yang cukup besar dan megah karena ini adalah kediaman dari raja dari daerah tersebut. Yang kelima ada rumah Baileo, adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku. Rumah Baileo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan acara adat atau keagamaan. Yang keenam ada rumah adat Sasadu dari Maluku Utara yang berlokasi di Desa Tarawudu, Kabupaten Halmahera Barat. Konstruksi rumah adat Sasadu didirikan langsung di atas tanah. Bangunan ini berbentuk bidang geometris 4 persegi panjang yang mencerminkan bentuk kebudayaan masyarakat Jailolo pada masa lalu. Selanjutnya adalah rumah adat dari Papua, yaitu rumah Kariwari. Rumah Kariwari memiliki arsitektur atau bentuk yang lebih modern dari rumah adat Papua lainnya. Dan rumah Kariwari ditempati oleh suku Tobati Engros. Selanjutnya, rumah adat dari Papua Barat, yaitu Mot Aki Aksa. Rumah ini salah satu rumah paling unik karena atapnya terbuat dari ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Selanjutnya, rumah dari Provinsi Papua Pegunungan, rumah Honai. Rumah Honai adalah rumah yang paling identik dengan Papua dengan atap yang mengerucut dan terbuat dari jerami kering. Selanjutnya, rumah adat dari Provinsi Papua Selatan, yaitu rumah Jeo. Uniknya dari rumah ini hanya boleh ditempati oleh laki-laki yang belum menikah. Yang terakhir adalah rumah adat Karapau dari Papua Tengah. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat adat istiadat berlangsung dan sebagai tempat belajar bagi anak-anak dari suku Karamau.